Selanjutnya kita ada sambutan pertama mungkin dari Bang Atta Halilintar dan juga Ibu Aurel Hermansyah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir hari ini dalam rangka perilisan lagu single istri saya, Aku Juga Manusia. Terima kasih yang sudah hadir. Semoga berjalan dengan lancar persiapan hari ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bang Atta Halilintar. Ya, baik, untuk melanjutkan kita mungkin mau cincet nih Bang ya, bertanya-tanya. Kira-kira apakah ini pertama kali Abang membuat lagu sendiri untuk di tahun ini? Ya, kalau ditanya pertama kali atau kedua kali atau ketiga kali, alhamdulillah ini di tahun ini sama tahun lalu cukup banyak bikin lagu yang dinyanyikan oleh istri, dinyanyikan oleh teman-teman, dinyanyikan oleh diri sendiri juga gitu. Jadi ini salah satu karya yang menurutku memang mengambil banyak cerita dari ibu-ibu, apalagi terinspirasi dari istriku sendiri gitu. Baik. Kira-kira nih Bang, kan sebelumnya lagu ini sebenarnya sudah dirilis ya Bang ya, dengan Sowa Halilintar dan Abang. Kenapa memilih untuk dinyanyikan kembali oleh Aurel Hermansyah? Awalnya lagunya memang sama Sowa itu karena dulu sempat saya suruh Aurel yang nyanyi, tapi waktu itu dia lagi hamil gede banget. Iya, udah 9 bulan. Dan itu nadanya tinggi-tinggi, jadi dia bilang dia akan tag-nya waktu nanti udah menyusui gitu ya, udah mulai enakan gitu. Jadi sekarang saatnya dan hari ini terjadi gitu. Baik. Kira-kira nih Bang ya, lagu ini boleh diceritakan Bang, sebenarnya dari tulisan Abang ini apa yang Abang mau sampaikan di balik cerita lagu ini? Ya, semua orang pasti punya cobaan hidup, punya rintangannya. Jadi dengan lagu ini semoga bisa menceritakan tentang para ibu-ibu di luar sana, para perempuan dan laki-laki juga gitu. Kalau kita semua punya cobaannya, punya rintangannya. Semoga dengan lagu ini bisa jadi semangat untuk kembali semangat gitu di kehidupan kita, di masa depan kita gitu. Baik, selanjutnya mungkin untuk Mami, kira-kira nih setelah sekian lama gitu mengeluarkan single-single yang Mami dan akhirnya sekarang kembali lagi nih melangkah awal, Aurel akankah kembali ke industri musik Indonesia? Bagaimana? Atau udah mulai mau fokus nih kayaknya Ibu Aurel untuk kembali ke panggung-panggung di Indonesia ini? Ya, sebenarnya itu keinginan banyak orang di sekitarku juga gitu. Karena mulai dari suami, orang tua tuh selalu bilang, kenapa sih nggak mau nyanyi, kan sayang, maksudnya dikasih anugerah, maksudnya bisa bernyanyi, terus maksudnya juga punya background yang cukup lumayan mungkin orang tahu gitu. Jadi orang tua sama suami tuh selalu bilang, ayolah nyanyi lagi gitu. Jadi mungkin di single ini insya Allah nanti kedepannya bisa mengeluarkan single-single yang lain, karena sebenarnya memang rencananya tuh pengen keluarin album itu insya Allah tahun ini, tapi ya masih mengumpulkan beberapa lagu-lagu gitu karena mau recycle juga mungkin lagu-lagunya Pipi, lagu-lagunya Winnie yang bisa dinyanyiin lagi gitu. Gitu sih. Baik, terima kasih Mami. Nah, kira-kira nih dari lirik-lirik ini kan kalau kita tahu ini yang nulis langsung Bang Atta sendiri ya. Nah, untuk Mami dan Bang Atta, kira-kira part mana yang paling disuka dan atau paling kena gitu mempresentasikan dari lagunya ini sendiri kira-kira? Di verse apa mungkin? Atau di chorus atau di ref? Semuanya soalnya menurut aku lagu ini tuh maknanya tuh dalam banget. Jadi kalau disuruh pilih dan bagaimana, menurut aku semua tuh favorit dan semua tuh berkesinambungan gitu ya? Iya, dan lagu ini tuh bisa dibilang kayak mewakilin perasaan aku yang mungkin aku kan tipe orangnya diem gitu, maksudnya jarang pernah ngomong gitu atau apa gitu. Jadi ketika dibuat lagu ini tuh kayak kok kayak ceritanya kok kayak aku banget
guilt banget kan. Terus jadi akhirnya jadi kalau tanya partai bingung ya karena semuanya bagus. Baik. Dan kita juga ngeliat di video klip ini mungkin di video klip ini aja kita ngeliat Mama Nur nih benar-benar sampai keluarin air mata gitu. Kerasa banget dari lagunya ya. Iya, karena aku tuh orangnya jarang nangis ya gitu. Jadi atau kayak misalnya pas kemarin syuting video klip juga bangetnya bilang, ayo dong kamu harus nangis biar aku nggak bisa nangis. Aku tuh nangis nggak bisa dipaksa aku bilang gitu ya. Mungkin ketika aku nangis ya memang aku lagi benar-benar sedih banget gitu atau terharu gitu. Jadi kemarin tuh lumayan challenging, cuman ya alhamdulillah bisa ya Pak. Baik, untuk ngomongin video klip nih, kira-kira dari musik video ini Bang Atta, kalau kita boleh tahu berapa lama nih pembuatan dari video klip Aku Juga Manusia ini kira-kira? Pembuatan video klipnya nggak lama ya, sebenarnya itu simpel. Karena memang video klipnya itu kita lebih mau orang fokus di liriknya, di story-nya, di penyampaian yang ingin disampaikan. Jadi memang video klipnya kita syuting sehari, ya prosesnya 2 minggu, seminggu 2 minggu udah beres sama editing semua. Jadi yang penting gimana bisa menceritakan tanpa harus klarifikasi gitu kan. Oh ini Aurel begini, oh para ibu begini, oh budinya begini. Jadi dengan lagu ini bisa menceritakan kalau bisa jadi momentum untuk bangkit buat kita pribadi, bahkan untuk teman-teman juga yang nonton yang merasa terwakili dengan lagu ini gitu. Kira-kira gitu. Baik. Kira-kira nih Bang, dari video klip ini nih ada satu part yang di endingnya sampai Bang Atta peluk itu ada seorang ibu-ibu, boleh diceritakan Bang di kisah-kisah di balik video klip ini Bang? Oh jadi salah satu talent di video ini memang pejuang yang pejuang cancer yang akan semoga ibunya cepat sembuh, cepat bisa kembali. Dan waktu memang kita pengen di video klip itu kemarin banyak ada perwakilan dari banyak bidang gitu ya, dari pejuang perempuan kan bukan hanya ibu rumah tangga gitu ya, tapi kayak ada yang sekarang bekerja sebagai security, ada yang jadi ojol, ada yang lagi berjuang melawan penyakitnya gitu ya. Jadi mungkin perwakilan ini biar menjadi perwakilan masyarakat yang ada di Indonesia ataupun di dunia gitu. Jadi memang ibu ini memang pejuang beneran, jadi feelingnya menurutku jadi dapat banget gitu di lagu ini. Baik, terima kasih Bang Atta. Mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab dari teman-teman media. Mungkin bisa langsung saja, kira-kira boleh kita acungkan tangan, boleh dikasih tahu dari mana, namanya siapa, baru pertanyaannya. Baik, mungkin ada yang mau dulu? Tin, turunin dikit ya. Ya, halo, selamat sore, Aurel dan Mas Atta. Saya Ari dari Warta Kota. Pertanyaan pertama, hari ini lirik lagunya terinspirasi dari Aurel ya, kalau nggak salah. Mungkin butuh penegasan aja, mungkin capture kehidupan Aurel seperti apa sampai akhirnya dituangkan dalam lirik ini. Ini kayaknya liriknya cukup dalam juga buat kehidupannya Aurel juga, tadi udah disampaikan. Terus yang kedua untuk Aurel kan untuk nyanyi dari panggung-panggung juga nggak intens ya, tapi karyanya jalan terus gitu. Nah, terus butuh waktu juga beberapa bulan atau bertahun-tahun gitu untuk masuk dalam rekaman lagu. Untuk proses rekaman lagu ini cukup lama nggak sih atau seperti apa gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas, pertanyaannya bagus banget. Nanti habis itu Aurel yang jawab soal Aurel. Kalau aku soal lirik, sebenarnya liriknya tadi aku bilang bukan hanya Aurel, tapi banyak perempuan di luar sana. Kemarin itu kebetulan pas Aurel lagi hamil itu kan dia banyak di setiap postingannya tuh gendut lah, dibilang kayak ibu-ibu lah segala macam. Nah disitulah lirik itu tertulis gitu ya. Terus kita coba mewakili juga dari perempuan-perempuan lain yang kemarin banyak banget di Indonesia ini, perempuan-perempuan yang menurutku ada yang sampai ibu punya anak meninggal karena begini, karena begitu. Ada yang sampai ibu itu baby blues sampai bunuh anaknya juga gitu ya. Jadi dengan rangkuman banyak cerita itu jadilah curahan hati yang membuat pengen orang kalau dengar lagunya jadi semangat lagi gitu. Kalau aku juga manusia, kamu berhak bahagia, kita bisa kembali semangat, sehat gitu. Itu sih yang
pengen diambil dari lirik-lirik lagu ini yang mungkin bisa nanti tersampaikan gitu sama yang mendengar. Jadi semoga nanti dengan orang-orang yang dengar bisa sambil ngerasa mencurahkan hatinya, pikirannya gitu ke lagu ini gitu. Jadi itulah kenapa liriknya baiknya pedih juga gitu, menceritakan banyak hal curhatan dan lain-lain. Karena aku tahu juga memang jadi Aurel nggak gampang ketika dia harus hamil, habis itu menyusui, masih dibully juga kemana-kemana, kesana kesini ya. Dan itu apalagi bulinya kan fisik ya. Jadi orang kan kalau fisik kan itu dikasih Tuhan ya, nggak ada yang bisa kita ubah gitu. Kalau bulinya salah, mungkin salah kita ya kita perbaiki. Dan kalau bulinya masalah fisik kan, ini kan maksudnya masalah operasi ya. Jadi menurutku ini harus menjadi jawaban sih, kalau perempuan semua itu keren, cantik, semua punya perjuangannya gitu. Baik, terima kasih Samantha. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan lagi dari teman-teman media. Oh, maaf, sorry. Ya mungkin tadi kan Mas juga tanya mungkin kenapa aku nggak nyanyi di panggung gitu. Memang sebenarnya alhamdulillah tawarannya ada, cuman ada aja gitu. Maksudnya kayak waktu itu kayak aku sempat ngeluarin lagu ternyata hamil. Nah aku tuh nggak pengen ketika aku ngeluarin lagu tuh di saat yang aku tuh ngerasa aku tuh belum pede mau ada di penampilan, gimana dari ya itu dia dari fisik, dari jam terbang, karena kan sebenarnya nggak semudah itu ya tiba langsung oke, ayo segala macam gitu, karena kan kita butuh harus latihan lagi apa segala macam tuh. Ya semoga insya Allah dengan sudah keluarin lagu ini dan nanti banyak single-single yang lain, insya Allah kalau bisa nyanyi ke luar kota atau panggung-panggung. Amin. Proses rekamannya sebenarnya nggak lama ya, jadi kayaknya bulan lalu tuh rekaman. Terus abis itu memang karena momennya dekat ulang tahun, jadi kemarin pikir ya udah keluarinnya pas ulang tahun aja gitu. Jadi kita juga syuting video klip tuh kemarin awal bulan ini, jadi benar-benar cepat aja gitu. Yang penting bisa ngeluarin lagu ini dan alhamdulillah banyak juga yang suka. Amin. Baik. Terima kasih. Selanjutnya mungkin dari teman-teman media ada yang mau tanya? Oh, boleh banyak. Selamat sore, aku Rena dari Suara.com. Aku mau nanya tadi ada lirik yang dalam banget, menangis lah gitu kayak ngajak orang, udah dia tambahin semuanya gitu. Nah, orang mungkin ada nggak sih momen? Ada nggak sih? Ada momen yang capek nih gue gitu kan. Terus akhirnya di situ ada sosok kata yang akhirnya bisa ya kayak gitu. Boleh nggak share sama kita semua? Makasih. Terima kasih Mbak pertanyaan. Nah itu dia makanya juga kenapa aku keluarin lagu ini, karena sebenarnya kita kan semua tuh manusia, kita tuh manusia biasa. Cuman kadang tuh pandangan orang suka, oh kamu kan artis, oh kamu kan ini, nggak pernah sedih ya, nggak pernah. Banyak banget orang tuh kayak gitu. Padahal sebenarnya kita kan sama-sama manusia, pasti pernah rasain capek, rasain kecewa, rasain sedih yang lama gitu, yang dalam gitu. Jadi kalau ditanya pernah atau enggak pasti pernah gitu. Jadi dengan lagu ini tuh aku pengen semua orang tuh tahu bahwa kita tuh manusia biasa gitu loh. Kita capek, kita semua tuh sama. Apalagi sekarang kalau misalnya ngelihat sosial media gitu ya, omongannya gitu, itu kan semua orang pasti ngerasain sakitnya. Jadi dengan lagu ini aku pengen semua orang tuh luapin aja ketika kamu lagi sedih, lagi kecewa, jangan pernah dipendam gitu. Karena menurut aku ya itu, kalau kita memendam sesuatu tuh akan jadi bom waktu dan jadi gak enak. Jadi lebih baik dengan lagu ini semoga teman-teman di luar sana jangan malu untuk meluapkan kesedihan, kekesalan, emosi gitu. Pengennya sih ke situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada tambahan lagi, kita bisa 3 orang lagi ya. Boleh. Dari Mbak dari mana? Aku Dini dari Sensasi TV. Menanggapi perihal bulian dari netizen seperti apa sih? Kamu itu seseorang yang baca-baca komentar dari medsos ya sih? Dan aku juga manusia berhak bahagia versi kalian itu seperti apa sih? Terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau dibully netizen kayaknya aku termasuk yang sering ya. Dari dulu gitu, apalagi kalau masalah fisik tuh dari dulu udah banyak banget. Karena kan aku dulu sempet dari yang gendut, terus jadi kurus, terus aku sempet kulit aku gelap, terus aku dibully lagi. Jadi memang
selalu ada aja gitu. Jadi ya memang udah biasa sih, itu lebih ke udah kebal ya insya Allah. Gitu. Terus abis itu juga versi bahagia, versi aku ya, yang dimana kita bisa apa ya, bisa sama-sama, bisa kumpul, bisa berbagi kebahagiaan, bisa berbagi kesenangan gitu ya. Itu sih versi dari aku, kalau bahagia versi aku. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ya. Nah, orang mungkin ada turut andil dalam lagu ini Pipi, Mimi sama Bunda nggak sih? Kalau turut andil sih enggak, jadi ini pure lagunya Bang Atta. Jadi kemarin sempat abis lagu ini, abis aku rekaman, aku sempat kirim kan ke Pipi juga. Kan Pipi tuh maksudnya udah senior lah gitu kan, untuk ngerti lagu apa segala macam. Jadi pas aku kirim, karena Pipi orang yang sangat cukup apa ya, kalau kritik tuh cukup lumayan dalam gitu ya, seperti teman-teman tahu. Jadi pas aku kirim dan komentar Pipi langsung kayak bagus banget nih, Pipi mau nangis dengarnya. Nah itu pada saat itu benar langsung pede gitu. Jadi apa ya, jadi makin pede dan semakin senang. Jadi memang kalau lagu ini nggak ada campur tangan dari orang tua, jadi pure lagunya Bang Atta. Wow, baik.